acara di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua, apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Olimpiade Satu Atap, yang kebetulan hari ini diwakili oleh wakil beliau. Kemudian Ibu Pirowati MPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 3 Olimpiade Satu Atap, dan Ibu Bapak guru yang hari ini hadir mohon undangan. Pertama-tama sebagai bentuk rasa syukur kita, marilah kita panjatkan segala puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya hari ini kita masih diberikan nikmat sehat lahir maupun batin untuk berada di sini di ruangan ini bersama-sama berkumpul dan akan menyaksikan secara langsung acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Pirowati MPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian adapun acara hari ini yaitu yang pertama sambutan, yang kedua langsung pemaparan oleh Ibu Pirowati, kemudian yang ketiga ada tanya jawab serta sumbang saran dan umpan balik. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara di pagi hari ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga serangkaian acara pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024 akan berjalan dengan lancar dan akan memberikan budaya positif juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Dr. Andes Tahir Nagara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini. Kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, semata-mata karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tak lupa memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa beliau, keluarganya akan mengadakan pembekalan kepada kita semua, yaitu dengan tema diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Pirowati MPD bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan masuk ke acara inti di pagi hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 3 Olimpiade Satu Atap. Dipersilakan kepada Ibu Pirowati. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Sekolah yang mewakili dan Ibu Moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya di sini untuk memaparkan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Tidak perlu perkenalan karena kita sudah kenal ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, saya di sini bukan
menggurui atau saya yang paling tahu tidak, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menambah ilmu untuk kemajuan SMP Negeri Gawang Mutiara Santo Atam yang kita cintai. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu biar sedar pelajari hari ini. Ada peribahasa, pasti guru bahasa Indonesia tahu peribahasa. Peribahasa ini, tebak peribahasa dan maknanya. Apakah ini Bapak dan Ibu ada yang tahu? Kalau guru bahasa Indonesia pasti tahu. Ya, ditebak peribahasanya apa? Apa ya? Bagai? Nah, bagai telur di ujung tanduk. Ya, betul sekali Bapak dan Ibu. Ada yang tahu artinya? Bagai telur di ujung tanduk. Kita sering mendengar itu ya. Cuma maknanya mungkin lupa. Ya, apa ya? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Keadaan yang sangat genting, ya betul sekali, keadaan yang sangat genting. Kenapa ini keadaan yang sangat genting ini masih berhubungan di sekolah kita? Keadaan yang sangat genting yang ada di sekolah kita yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa peribahasanya? Yang pertama, apa? Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Jadi kita sendiri itu akan terasa berat, jika bersama semua akan Terasa ringan, ya betul sekali. Terima kasih Bu Cici, betul sekali. Ya apapun kalau kita dilakukan sendiri, pekerjaan dilakukan sendiri itu akan terasa berat. Tetapi kalau kita dilakukan secara bersama-sama, pekerjaan itu akan terasa ringan dan menyenangkan. Oke. Apalagi? Ya, apa itu? Ulet, orai, bukan. Apa ini? Apa ya? Pasak. Betul sekali, besar pasak daripada tiang. Ada yang tahu artinya? Ya, lebih besar pengeluaran pada pengeluaran. Betul. Budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Karena kita sekarang dari zaman dulu sampai sekarang mungkin kita kan umurnya itu kita kan zaman 80-an ya. Kalau katanya mungkin zaman 70-an. Kurikulum dari zaman kita dulu sampai sekarang itu kurikulumnya itu selalu berubah-ubah. Mulai dari kita CBSA ya, terus apalagi KTSP, kurikulum perilaku manusia. Yang ketujuh adalah posisi kontrol guru. Kita itu sebagai guru, kita posisinya di mana? Kemudian keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga institusi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita itu dari dulu sampai sekarang itu beda. Jadi kalau kita menerapkan budaya kita yang dulu ke yang sekarang itu tidak akan mempan. Kurikulumnya dulu, saya mah bagaimana dia ngajar guru mah ngajar terus, hanya antara guru itu sebagai pusat pembelajaran. Tapi kalau sekarang itu tidak, bahwa guru itu hanya sebagai pembimbing, mengarahkan. Dan belajarnya itu gimana anak-anaknya. Nah, karena kita sekarang menerapkan yaitu untuk yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiri
sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak bisa memaksa. Bicara ke orang tua, pulang ke orang tua dimarahin sama gurunya tidak masalah. Tetapi kalau yang sekarang itu tidak dimarahin, ya orang tuanya marah-marah guru, seperti itu. Jadi pembelajaran sekarang itu untuk pembelajaran hukum merdeka itu adalah harus berpusat pada siswa, harus tahu kebutuhannya. Misalnya seperti kita punya anak seperti daging ya, itu tidak bisa kita memaksakan kamu duduk diam baca iya kasih iya, tidak bisa. Tetapi dia belajarnya itu karena biasa di luar ya kita arahkan saja. Yang penting akhlaknya bagus, seperti itu. Yang selanjutnya adalah miskonsepsi makna kontrol. Ya, miskonsepsi kita itu sebenarnya miskonsepsi kalau saya juga masih belajar ya. Ilusi guru, angan-angan guru itu adalah mengontrol murid. Padahal kenyataannya tidak. Ilusi bahwa kritik membuat padahal itu semuanya berbeda. Disiplin itu bukan hanya hukuman saja. Kamu kalau tidak disiplin hukum, itu padahal beda sekali. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau misalkan kita tidak bisa memberikan disiplin positif, jangan menghukum, karena sekarang kita hukum itu kita di sekolah ini sebagai guru itu sangat miris ya, karena apa? Kita ingin anak itu disiplin, tetapi terbentur dengan undang-undang perlindungan anak. Nah, padahal disiplin itu juga tidak boleh menghukum. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita itu kalau kata disiplin kita itu memaksa anak itu benar-benar kamu harus seperti ini, kalau enggak ya kamu dapat hukuman. Padahal tidak boleh. Jadi anak itu merasa tidak nyaman di kelas pun. Kalau kita dipaksakan anak harus tetap di kelas, padahal dia nggak mau, tetap saja di kelas celana sare, ngobrol dan lain sebagainya. Nah itu, jadi anak itu pun tidak nyaman. Apalagi kalau kita marah-marahin di depan teman-temannya, itu jadi anak itu trauma dan tidak mau belajar. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari budaya positif itu adalah menanamkan motivasi. Jadi anak itu bukan kita nyuruh, tapi anak dengan sadar sendiri keinginannya itu seperti itu. Jadi anak itu sadar sendiri, sudah termotivasi sendiri lah. Kalau saya misalnya terlambat, berarti saya nanti bagaimana? Saya tidak boleh melakukan, tidak boleh terlambat. Seperti itu. Kita harus tujuan dari budaya positif itu seperti itu. Nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama melepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan pada budaya positif. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak pada profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua itu adalah Bioprimary Years Program atau PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Pertahanan hidup maksudnya bagaimana? Bapak dan Ibu ada yang tahu pertahanan hidup itu bagaimana? Menyesuaikan diri ya, bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah lintas
sayang dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Karena kalau kita anak-anak kita kan suka ya membutuhkan dari over cari perhatian. Kasih sayang karena itu memang kebutuhan dasar manusia, cari perhatian. Kita juga sebagai orang tua sudah menjadi orang tua juga masih suka ingin cari perhatian, kemudian pengen diterima oleh siapapun. Nah, itu adalah memang karena dasar kebutuhan kita. Kemudian kebebasan kita tidak bisa dikekang, karena kalau selalu dikekang, selalu diikuti pasti akan memberontak. Kemudian kesenangan, kita juga butuh kesenangan, butuh keseimbangan emosi dan jiwa. Kemudian penguasaan, penguasaan. Jadi penguasaan itu maksudnya apa? Penguasaan itu kita itu pengen jadi yang terbaik lah. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar kita manusia, anak-anak kita itu seperti itu. Jadi tidak bisa memaksakan diri. Kemudian positif perilaku manusia. Ya, motivasi pengen diterima oleh teman-temannya. Dia pengen menjadi jagoan. Dia pengen jadi yang paling dihormati sama dia. Itu pikirannya seperti itu. Jadi, tapi dengan jalan yang salah gitu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengarahkan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau gurunya itu membawa hadiah, dia semangat belajarnya. Tetapi setelah guru itu tidak memberikan reward, dia malas-malasan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang itu hukuman itu tidak akan membuat nyaman, tapi akan membuat trauma. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan dulu waktu sekolah pernah ada trauma. Saya baheula ku guru pernah dihukum, suruh pegang telinga, kaki naik. Zaman dulu kita masih seperti itu ya. Nah, itu membuat kita menjadi trauma sampai sekarang. Jadi tidak nyaman. Murid yang tersakiti, jadi benci, jadi kalau saya gitu yang merasakan matematika. Karena saya suka matematika itu dulunya itu kenapa saya suka matematika, karena saya suka sama gurunya gitu. Jadi kalau saya sudah tidak suka sama gurunya, saya malas belajar lah, seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah tidak boleh sampai murid itu membenci kita. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas. Posisi kontrol guru, itu adalah kita sebagai guru, itu posisi kita itu di mana? Apakah sebagai penghukum? Ya, penghukum itu merasa bersalah. Jadi nanti jadi ternada suara lemah, lalu sedih merapat pada anak-anak. Kemudian teman, posisi kita sebagai teman, nada suara ramah, akrab, bernada merapat pada anak-anak. Kita memposisikan kita sebagai teman, merangkul teman, ngobrol bareng dan sebagainya. Kemudian sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, dari posisi kontrol 5 kontrol ini kita ada di posisi mana? Bapak dan Ibu ada di posisi mana? Semua, ya, alhamdulillah. Semua menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer
berarti sudah hebat sekali kalau sudah semua memposisikan selima-limanya itu. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, ada kasus seperti ini. Siswa terlambat datang ke sekolah. Berarti posisi penghukumnya apa? Siswa terlambat datang ke sekolah. Posisi penghukumnya apa? Nah, berdiri selama 1 jam di depan kelas, lagi itu sebagai penghukum. Contoh ya, ini contoh. Kalau ada siswa yang terlambat, berarti kalau guru bertindak sebagai penghukum, berarti dia menghukum anaknya, kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali kamu terlambat? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sekali sama kamu tidak pernah mendengarkan ibu. Nah, itu namanya membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, dia sudah tidak apa-apa, dulu saja sana, lain kali jangan terlambat lagi ya. Nah, ini kemudian sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau jika ada anak yang terlambat. Kamu tahu kan konsekuensinya terlambat? Silahkan kerjakan tugas di jam istirahat ya, saya tunggu. Berarti itu pemantau. Jadi anak itu diberikan tugas. Jadi nanti diberikan tugas untuk karena ketinggalan, jadi diberikan tugas. Kemudian manajer, sebagai manajer, apa kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Misalkan anak itu terlambat, ditanya, kamu tahu nggak kesepakatan kelas bahwa terlambat itu bagaimana? Kemudian ditanya lagi anaknya, kalau kamu sudah tahu konsekuensinya, berarti kamu harus bagaimana? Itu adalah sebagai manajer. Berarti dari 5 pemantau itu penerapan posisi kontrol guru itu yang paling kena di dalam hati itu yang mana, Bapak dan Ibu? Sebagai apa? Apakah kita sudah benar-benar sudah menerapkan posisi kontrol guru? Ya, sebutkan posisi kontrolnya, sanksi atau konsekuensi apa? Siswa kecewa sekali dengan kamu. Tadi ya posisi kontrolnya ya. Ayolah bantu ibu agar tidak ditegur oleh kepala sekolah. Nah, ini adalah posisi kontrol. Yang selanjutnya adalah dari posisi kontrol budaya positif itu kita akan naik lagi dari posisi kontrol itu kita akan naik lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang bagaimana sih? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan membuat keyakinan kelas? Pernah. Nah, keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas? Pernahkah mendapat keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau tidak? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak? Beda ya. Keyakinan kelas itu dia itu apa? Keyakinan kelas itu membuat anak itu ya lebih ke sendiri-sendiri ya. Tapi kalau untuk peraturan kelas untuk semuanya. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang tadi kita itu segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menguatkan. Jadi pada segi restitusi itu ada 3 validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu misalnya tidak masuk ke kelas, gara-gara dia terlambat, kemudian nongkrong di kantin misalnya, keluar. Seperti anak kita kan sering seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Anak itu kita panggil, kemudian kita tanyakan kenapa kamu melakukan seperti itu. Kan dia menceritakan. Setelah dia menceritakan apa, karena terlambat, karena mungkin ada masalah dengan temannya dan lain sebagainya, kemudian dia yang kita lakukan selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas dia itu yang bagaimana? Kita nanyakan konsekuensi apa yang didapat jika tidak mengikuti pelajaran. Kalau kamu terlambat dan lain sebagainya. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bagaimana? Apakah kamu pernah melanggar keyakinan kelas itu? Kalau misalkan iya, terus bagaimana kamu memperbaikinya? Kita gali seperti itu. Jadi sampai dia itu merasa sudah tidak ada beban, masuk ke kelas lagi, sudah nyaman bergabung lagi bersama teman-temannya, tetapi dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya pengen Bapak dan Ibu di sini untuk belajar bersama-sama dengan saya membuat keyakinan kelas yang bukan yang benar, tapi yang saya sudah dapatkan membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu silakan nanti saya bagi stick note, silakan tulis di situ. Kita bikin Bapak dan Ibu sebagai murid gitu. Keyakinan kelas apa yang akan kita buat sampai menjadi peraturan, dari peraturan menjadi keyakinan kelas seperti itu. Untuk pemaparan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya yakin moderator, mungkin ada yang tanya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya, maka silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Baik, Ibu Kirawati MPD, pemaparan yang sangat menarik mengenai tentang budaya positif. Kita juga semua tahu bahwa pentingnya menanamkan budaya positif di sekolah. Kemudian seorang guru mempunyai peran yang penting untuk mewujudkannya, berusaha dengan berbagai upaya apapun itu. Kemudian pada kenyataannya banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ingin saya tahu, bagaimana budaya positif mampu mengurangi perilaku negatif di sekolah, baik itu perundungan maupun lain-lain, demi mewujudkannya sekolah yang ramah anak-anak dan tentunya mempunyai budaya positif yang maksimal juga. Silakan. Sebelumnya untuk materi kali ini sangat menarik, apalagi kita bahas sesama rekan sejawat yang bergerak mengenai budaya positif. Budaya positif itu kan salah satu konsep budayanya ada yang dinamakan disiplin positif yang juga.
Kalau disiplin positif itu kan akan terus berlanjut jika dilaksanakan secara kontinu tentunya. Nah, untuk Bu Pira sendiri di sini, khususnya di sekolah ini, sebagai guru matematika, tentunya sudah menerapkan disiplin positif itu. Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa yang lebih positif. Nah, pertanyaan saya, kalau telah diterapkan oleh Bu Pira, karakter positif apa sih yang telah timbul dari peserta didik di sekolah ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jawab pertanyaan dari Bu Yoga. Tadi intinya adalah Bagaimana budaya positif akan dapat mengurangi perilaku-perilaku Ya. negatif. budaya positif, bagaimana budaya positif bisa mengurangi perilaku-perilaku negatif yang ada di sekolah kita. Ya, seperti ini tadi, kita sebagai guru di sini seperti di awal tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri, kita harus berkolaborasi. Kenapa? Karena budaya positif itu harus dilakukan bersama-sama. Misalkan ada beberapa guru yang melakukan budaya positif. Guru satu dengan yang satu diam saja, yang satu tidak. Dan padahal sama-sama anak tersebut itu berada sama-sama di sekolah yang sama misalkan, itu tidak akan berhasil seperti itu. Kita harus bersama-sama. Kemudian kita sebagai guru tentu saja harus tahu tentang ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalkan budaya positif akan berlanjut ataupun bisa diciptakan untuk mengurangi, itu adalah ini yang harus kita terapkan, yaitu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia itu apa sih. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu, kita bisa menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif itu harus dilaksanakan karena kita itu bersama-sama. Contohnya seperti kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan kalau misalkan di kelas itu kan untuk belajar. Kalau di luar berarti kesepakatan kelas kita bersama-sama, kita membuat bersama-sama. Jadi bukan kita kayak peraturan sekolah yang sekarang itu adalah yang buat itu guru, ya, bukan siswa. Tetapi kalau kita membuat secara bersama-sama peraturan kelas atau peraturan sekolah itu bersama perwakilan kelas mungkin itu mereka akan iya kan itu yang saya buat, kenapa saya harus sabar, kan seperti itu. Jadi budaya positif itu akan kalau misalkan dibuat bersama-sama akan berjalan dengan baik, insya Allah seperti itu. Dan kita harus saling bekerja sama, tidak hanya pembina OSIS dan kesiswaan saja, tapi kita bersama-sama wali kelas, guru dan lain sebagainya, kita bersama-sama untuk memajukan SMP kita. Kemudian budaya positif apa sih biar mengurangi? Sebenarnya banyak sekali ya, kita punya visi dan misi sekolah. Nah, visi misi sekolah itu sudah sangat baik. Nah, kalau di situ sudah ada budaya positif di situ. Budaya positif seperti sholat duha, kayak beriman bertakwa itu kan banyak sekali. Sholat dulu bersama, dan kita kan belum ya seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita lakukan secara kontinu itu akan berlanjut. Jadi mengurangi, kalau anak itu sudah dasar agama sudah kuat, itu tidak akan mungkin macam-macam. Anak-anak kita yang biasa tawuran dan lain sebagainya, biasanya itu anak-anak yang tidak pernah sholat seperti itu. Jadi tetap saja kita kembali lagi pengen budaya positif kita. Ini kan jawaban saya ya. Tidak tahu nanti kalau misalkan ada lagi yang mau menambahkan gitu. Mungkin itu Bu Wilda ada sudah ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Vela, ya, karakter siswa yang sudah terbentuk selama pelajaran saya, khususnya pelajaran matematika. Saya sudah menerapkan karena memang mungkin waktu dan lain sebagainya, saya diterapkan itu di kelas 7B. Kalau kelas 7B memang itu saya pegang sekali gitu, dari awal sampai sekarang gitu. Jadi anak-anak tersebut itu kalau misalkan karakter disiplin positif, saya melakukan membuat kesepakatan kelas
kelas, dan kesepakatan kelas itu sampai sekarang anak-anak itu khusus untuk pelajaran saya, karena saya menerapkan itu sudah, kalau misalnya saya masuk anak-anak sudah ada di kelas, karena memang itu kesepakatan anak-anak, dan sampai sekarang pun seperti itu. Kemudian belajar di sana, belajar tidak sambil makan, tidak ngobrol dan lain sebagainya ya. Jadi anak tersebut kalau belajar dengan saya tidak ngobrol, tapi saya belajarnya di sana tidak monoton, hanya keinginan saya sebagai sumber, satu-satunya sumber, tidak. Saya membuat pengabur dan lain sebagainya. Jadi karakter yang sudah muncul di pelajaran saya, anak itu sampai sekarang itu sudah disiplin. Mungkin itu. Untuk penjelasan butiran dari awal sampai akhir kita sudah memahami terkait masalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalamannya dari awal sampai akhir yang kita tidak tahu, menjadi lebih paham terkait dengan budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah, terutama ketika kita melakukan pembelajaran dalam kelas. Refleksi yang saya tangkap dari awal sampai akhir, di mana refleksi diri akan membuat seorang pendidik mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Di antaranya adalah tanggung jawab seorang guru menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung. Itu yang pertama. Kemudian menciptakan kondisi yang kondusif, di mana kondisi yang kondusif ini akan membuat peserta didik merasa nyaman melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah kerjasama dan kolaborasi seluruh keluarga sekolah, di mana kolaborasi dan kerjasama itu tidak bisa tercipta dari hanya satu atau dua orang saja, melainkan seluruh keluarga yang tergabung ke dalam lingkungan sekolah. Itu mungkin refleksi yang saya tangkap dari awal sampai akhir, dan terima kasih terhadap penjelasan yang sudah kita lakukan dari awal. Dan dari penjelasannya, terutama untuk diri saya sendiri, mungkin akan melakukan perbaikan terhadap pembelajaran yang dilakukan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi, apakah tadi paparan saya itu sudah sesuai atau tidak, atau belum sesuai, mohon saran dan kritiknya nanti di stigma boleh ditempel di depan. Baik Ibu dan Bapak hadirin sekalian, sambil mengisi not yang sudah diberikan, kita tutup acara pada hari ini, destinasi budaya positif di lingkungan sekolah, yang telah disampaikan dengan jelas oleh calon guru penggerak dan seluruh Ibu Purwati. Semoga apa yang beliau paparkan tadi bisa kita laksanakan di lingkungan sekolah dengan baik untuk mewujudkan sekolah yang ramah dan berbudaya positif. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesannya jangan lupa. Ini sekalian di sini kan. Aku balik.
musik. Bentar lagi. Boleh. Ya. Foto bersama dulu ya. Bentar. Bagaimana fotografer? Masih.
ambil satu orang. Satu orang. Ya, silakan ditulis untuk kamu mau kelas ini seperti apa. Terus kalau waktu belajar biar nyaman itu bagaimana? Misalnya nggak boleh makan, nggak boleh apa, terus kalau bertanya harus mengacu kata, tangan dan lain sebagainya. Silakan.
Tidak boleh jajan sudah ada, tidak boleh mau, tidak boleh kali, tidak ingin kelas, tidak ingin kelas, tidak ingin kelas bersih, ya, ingin bersih, nyaman dan damai. Kalau ingin bersih, nyaman dan damai, bisa. Kemudian wangi sudah ini sama-sama. Bersih ada, membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Sepakat tidak? Kalau jajan dibuang, sampahnya dibuang kemana? Tempat sampah. Tidak membuang bukan pakai tidak ya, membuang sampah pada tempatnya. Bukan pada tempatnya ya, tapi pada tempatnya. Tidak boleh memakai sepatu sudah nyaman bersih, rapi, makan ketika masuk kelas, tidak menggunakan sepatunya. Ini ada yang sama, jadi disimpulkan ada 5 bahwa kesepakatan kelas kita itu ada 5. Yang pertama, jangan makan di jam belajar, biar konsentrasi. Yang kedua, tidak boleh memakai sepatu. Alasannya apa? Budaya positifnya apa? Kalau tidak memakai sepatu di dalam kelas, bersih. Apalagi? Wangi. Apalagi? Kelasnya menjadi nyaman. Tidak ada bullying. Positifnya yang dari ambil apa? Damai. Tidak ada perselisihan. Semuanya saudara. Tidak boleh berisik. Budaya positifnya apa kalau tidak boleh berisik? Tidak mengganggu saat konsentrasi. Nyaman ya. Ini nanti akan menjadi kelas yang nyaman. Kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk apa? Budaya positifnya apa yang kita bisa ambil membuang sampah pada tempatnya? Tidak kotor. Ada lagi? Kelas selalu bersih. Kelasnya nyaman. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang kita bikin. Jadi kalian, kalau namanya kesepakatan kelas kalian sudah setuju, harus dipahami. Ya, harus dipatuhi. Jadi tidak boleh ada yang melanggar. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat kesepakatan ini menjadi indah. Nanti ditempelkan di sini. Bikin seperti virtual ini, dibikin yang bagus, kemudian ditempelkan. Biar semuanya itu tahu bahwa kelas ini mempunyai kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Nah, itu diucapkan terima kasih untuk kelas ini yang sudah membuat kesepakatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pela Elwitriana. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 3 Warung Kiara. Dengan adanya kesepakatan kelas menjadikan murid di kelas rasa saling menghormati, kerjasama, keamanan, kenyamanan, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Perkenalkan, saya Noni Siti Permatasari, guru pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Warung Kiara 1 Atang. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua murid di kelas dan menjadikan anak di kelas lebih disiplin dan tertib dalam pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amada Darul Fatimah dari kelas 7B. Dengan adanya kesepakatan kelas lebih nyaman, aman, sehingga saya lebih bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Maulana dari kelas 8B. Dengan adanya kesepakatan kelas ini lebih nyaman, aman, sehingga saya lebih bisa bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.